ada di rumah maupun yang mungkin ada kegiatan di luar, ada pekerjaan. Aku harap kita semua tetap sehat, kita semua tetap menjaga protokol. Walaupun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tapi itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Oh, the
kami sembah. Di setiap musim Kau kami sembah. Sebab Kau setia, Engkau mulia Tuhan. Kau bersamaku ketika ku di lembah, Kau bersamaku ketika ku berada di gubuk yang hitam, di lembah yang kelam. Engkau ada, Engkau ada. Penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna, kebaikan-Mu Tuhan memenuhiku, menemaniku seumur hidupku, menyertaiku. Meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Tiada yang lain
setia menemaniku, yang berjalan bersamaku. Sungguh kami tidak takut Tuhan, sungguh kami tidak pernah khawatir Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang menyertai. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Kau kami sembah, oh Kau kami sembah. Oh terima kasih Tuhan, Kau amat baik, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau menemani, Kau menghiburku, Kau sahabat dalam hidupku. Kau baik, Kau baik Tuhan. Di setiap keadaan, musim apapun, Kau berkata bahwa Engkau setia, tidak pernah meninggalkan. Ya kami percaya Tuhan. Ketika kami memegang teguh Engkau, memegang teguh firman-Mu, tidak ada satu hal pun yang perlu kami khawatirkan. Come on Pro-M, come on Pro-M. Angkat sembah-Mu malam ini, angkat pujian-Mu malam ini Tuhan Raja. Sebab Dia Raja segala Raja, Dia Allah yang berkata, Dia berdaulat atas hidupmu. Come on. Wow, 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 wow. Kami tahu Engkau bersama dengan kami, dan kami bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. You are worthy Lord. Every moment, every season, Kau bersama dengan kami. Dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau ada di depan kami, kami tidak pernah takut. Bersama-sama dengan saya, sama-sama kita katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku, meneguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama angkat suaramu lebih lagi. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Perkenananmu yang meneguhkan hatiku. Dia selalu bertindak, tangannya selalu tersedia untuk menolong setiap kita. We believe in you. Katakan melimpah bagiku. Bersamamu, katakan bersamamu Bapa, kami lewat
lagi katakan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbatakayana ya Rabbasyikira Rabbatakayana ya Rabbasyai. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik. Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Yes Tuhan. Haleluya. Ya Rabbatakayana ya Rabbasyikara Rabbatakayana ya Rabbasando. Yes Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau bersepakat Bapa untuk berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, kesembuhan-Mu terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan stamina yang terbaik, pemulihan yang terbaik. Kami perkatakan sembuh, normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, akan ada pemulihan bagi kota kami, negeri kami, bagi jemaat ini Tuhan. Setiap pemulihan baik keluarga, apapun itu Tuhan, Engkau nyatakan saat ini Tuhan. Kami percaya satu orang bertobat Tuhan, pemulihan terjadi, maka kota kami akan dimenangkan Tuhan. Demikian juga kami percaya ekonomi bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami perkatakan Engkau yang nyatakan Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami dicukupkan, sebab Engkaulah gembala kami Bapa. Engkau yang mencukupi seluruh kebutuhan kami. Kami juga percaya Tuhan, seluruh pelayan yang ada di sini, yang di rumah Tuhan, kami perkatakan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita bersama-sama bacakan satu nas firman Tuhan dalam sepekan. Kita baca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Kita mulai dari 1 Tesalonika. 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulang sekali lagi. Kita mulai dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Dari firman Tuhan ini kita dikuatkan untuk selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Oke, sebelum malam ini kita akan dilayani seorang pembicara yang luar biasa. Beliau bernama Pak Yulianto. Namun sebelum dia maju ke depan, kita saksikan ICM News. Kondisi PPKM, maka ibadah ICM Bengkong masih dilakukan secara online
hingga minggu depan tanggal 1 Agustus 2021. Saudara dapat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan dengan menyaksikannya melalui YouTube channel Impact Community Ministry. Kami akan menyambut Bapak Ibu dengan sukacita. Welcome home, home of the great. Dan apa saja informasi penting dalam minggu ini? Mari kita saksikan bersama. Info ibadah raya online kita hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah raya umum pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ibadah raya Hokian pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan ibadah raya Pro-M pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saudara dapat menyaksikannya secara online via YouTube channel Impact Community Ministry. Kabar sukacita, kelas BDK Angkatan ke-34 akan dibuka kembali di bulan Agustus. Segera daftarkan diri Anda. Ajaklah saudara, sahabat, dan keluarga agar mereka dipulihkan dan mengalami Tuhan melalui kelas BDK. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu Erni. Ada begitu banyak pemulihan yang dialami oleh peserta BDK. Bagaimana proses mereka sehingga mereka mengalami pemulihan? Mari kita dengarkan kesaksian berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Lia Dwita. Perkenalkan nama saya Muhammad Husin. Saya BDK Angkatan ke-33. Sebelum saya masuk BDK, pribadi saya orangnya suka marah. Dan kalau saya marah, tidak pernah diam tangan dan kaki saya. Selalu apa-apa yang di rumah itu saya hancurkan. Walaupun kesalahan yang sepele dibuat sama anak istri saya selalu melakukan tindakan-tindakan yang arogan. Kehidupan saya sebelum ikut BDK atau bertumbuh dalam Kristus itu saya orangnya privat banget, bisa dibilang susah ngomong sama orang lain. Saya orangnya pendendam, saya orangnya keras sekali, susah menerima pendapat orang lain. Pokoknya hidup saya ngerasa hidup saya itu nggak berharga. Setelah saya masuk BDK, saya banyak mengalami perubahan. Saya banyak mengalami kesadaran. Karena selama saya di BDK, saya juga banyak belajar apa itu kasih, apa itu kesabaran. Dan selama saya ikut BDK, sifat-sifat saya yang tadinya suka marah, yang temperamen, sedikit demi sedikit mulai berubah sampai hari ini. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan saya yang bisa, tapi karena ada campur tangan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Setelah ikut BDK atau bertumbuh dalam Kristus di Angkatan 33 ini, saya merasa hidup saya jauh lebih baik. Saya merasa pemulihan, saya mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat hidup saya, di mana saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mudah terbuka, dan banyak perubahan yang saya rasakan. Ya, di hati saya bisa mengampuni orang, saya bisa mengampuni anak istri. Dan jujur, saya biasa kalau ketemu orang di jalan, apalagi kalau saya bawa kendaraan, saya kadang mau berantem saja kalau orang di jalan tuh agak apa. Tapi sejak saya di sisi camp ini, saya banyak mengampuni. Bahkan saya banyak mengalah gitu. Bahkan saya terkadang kalau dimaki orang saya ketawa karena apa? Oh, saya dulu kayak seperti itu. Jadi saya banyak perubahan. Puji Tuhan, saya banyak perubahan. Sebelum saya ikut BDK, saya punya dendam sama papa saya selama 22 tahun dan itu cukup lama ya. Setelah ikut BDK ini, saya merasa pemulihan yang sangat besar gitu loh. Setelah saya proses berjalannya waktu, ikut BDK, tahap pembelajarannya, saya mengalami pemulihan dalam hidup saya. Saya dibaptis menjadi ciptaan baru, dan puji Tuhannya sekali, waktu ikut camp BDK, di situ masih sesi pertama, doa Bapa. Hati saya ini terbuka gitu. Kayak saya merasakan, saya ingat karena saya punya dendam yang cukup lama, jadi saya ingat terus dendam itu gitu. Gimana saya maki papa saya, gimana saya hina papa saya merasa wow, Tuhan itu tahu gitu loh.
kita nggak bisa berbohong gitu loh. Saya juga nggak bisa berbohong sama kondisi saya saat itu gitu. Saya punya dendam, mungkin orang lain nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kasih jalan. Di sesi pertama, Tuhan kasih hati saya terbuka, sehingga saya bisa pecah, saya menangis, tiba-tiba saya mengeluarkan satu kata-kata. Dan itu saya nggak sadar, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya. Di situ saya, wow, kok bisa gitu saya bilang seperti itu. Pada awalnya gak mungkin gitu loh saya bisa mengampuni papa saya yang sangat bejat waktu itu. Saya bilang, kalau khotbahnya Pak Roy, Papa Sontoloyo waktu itu. Tapi di satu sisi saya mau mengampuni papa saya. Seperti ada dorongan, seperti ada roh yang bilang, kamu harus ampuni papa kamu. Kamu harus pulihkan hidup kamu gitu loh. Setelah itu saya maju ke depan, saya minta doa. Setelah saya didoain sama pembina, saya menangis senangis-nangisnya, bilang, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya, Tuhan, saya mau mengampuni papa saya. Setelah itu hati saya ini pertamanya itu beban yang sangat berat, yang belum saya lepas, sudah bertahun-tahun. Setelah saya bilang saya mau mengampuni papa saya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh pengampunan, akhirnya saya bisa mengampuni papa saya. Gitu. Besoknya saya telepon papa saya minta maaf sama papa saya ceritakan semuanya kenapa saya bisa membenci dia. Saya udah nangis histeris, tapi anehnya lagi papa saya lebih histeris lagi gitu nangisnya. Jadi saya bingung, ini papa saya kena pemulihan Roh Kudus mendadak sepertinya. Tapi ya mungkin dari kata pengampunan itu yang membuat hidup saya jadi lebih berubah gitu loh. Saya mengalami pemulihan yang sangat dahsyat gitu loh. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman ikut BDK Angkatan 34. Saya berharap kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua, adik-adik remaja yang belum ikut BDK, bukalah pintu hatinya, ikutlah BDK. Karena teman-teman akan merasakan bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Allah, karena dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia mengerti meskipun kita bisa berbohong di depan orang, di depan manusia, tapi kita nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Dan ikut BDK juga jangan kita cuma sekedar ikut hura-hura atau rame-ramenya aja. Kita harus betul-betul mempelajari, betul-betul merenungkan apa yang kita dapat. Jadi semuanya bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Karena setiap kita mengambil keputusan untuk bergabung dalam BDK, Tuhan pasti ikut campur. Tuhan yang akan merubah kita. Tidak ada yang sulit dan berat, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kita. Ayo kita sama-sama ikut bertumbuh di dalam Kristus untuk pemulihan hidupmu yang jauh lebih baik gitu. Tuhan tidak akan tinggal diam, pasti Tuhan campur tangan untuk merubah kita. Yang dulunya kita kurang baik, yang dulunya kita tidak sabar, kita suka marah, Tuhan pasti merubah itu semua. Yakinlah. Tidak ada yang sulit dan berat, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kita. Puji Tuhan. Anak muda harus suka belajar. Improve kapasitas saudara dengan cara belajar tentang dunia kerja, terlebih belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah malam ini ibadah Pro-M secara online, Minggu 25 Juli 2021, pukul 18.30 melalui YouTube channel Impact Community Ministry dengan tema Incredible Thing yang akan dibawakan oleh Brother Julian. Mari seluruh jemaat ICM, hidupilah kebiasaan yang baru, yaitu kehidupan doa yang dahsyat. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk sama-sama kita mengikuti doa pagi dan perjamuan kudus bersama penatua di setiap hari Sabtu pukul 6-7 pagi yang dilakukan secara online via Zoom. Minggu pertama di bulan Agustus ini, kita masih ibadah secara online. Dengan demikian, mari Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus, yaitu anggur dan roti, dan nikmati darah dan daging Kristus melalui perjamuan kudus.
Terimalah perjamuan kudus di setiap keluarga-keluarga pemuda maupun perumas. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan dan berikanlah dengan hati yang sukacita. Persembahan dapat diberikan secara online. Telah tersedia QR Code ICM Bengkong. Silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, OVO, atau Dana. Saling peduli adalah salah satu gaya hidup jemaat ICM. Di masa pandemik saat ini, marilah kita peduli dengan sesama. Dengan demikian, kita disebut sebagai murid Kristus. Demikianlah ICM News minggu ini. Saya Christina. Saya Naomi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu yang belum ikut BDK, anak-anak muda, Bro and Sis, ya, ikut BDK. Alami keajaiban Tuhan lewat hidup kamu. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa buat setiap Bro and Sis di rumah, biar mereka boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman yang akan ditaburkan di dalam hidup setiap mereka, itu boleh berbuah, berakar, berbuah lebat di dalam kehidupan mereka, sehingga bisa mereka memberkati dunia kerja mereka, lingkungan kerja mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, semuanya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hidup mereka boleh menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Baik, saya sendirian di panggung. Ya, saya buka dulu ya. Malam hari ini kita belajar tentang sesuatu yang luar biasa. The incredible thing. Ya, saya rasa di masa seperti ini banyak orang mencari hal-hal yang luar biasa. Ya, mencari hal-hal kesembuhan, mencari berkat yang luar biasa, ya, mencari pokoknya hal-hal yang kadang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, tapi sebenarnya kita lupa, ya, bahwa di dalam hidup kita, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa itu sudah terjadi. Ya, kita lupa ada hal yang begitu luar biasa di hadapan kita. Ya, dan malam hari ini mari kita sama-sama belajar. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bro and Sis mungkin sering dengar ayat ini, ya. Dan ketika kita baca ayat ini, kita mungkin pingin banget nih punya hidup seperti ini, ya. Setidaknya ada 3 hal di dalam ayat ini. Yang pertama, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, artinya apa? Artinya kita selalu diberkati. Ya. Kita memiliki berkat yang luar biasa. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, tapi ingat, pada musimnya artinya apa? Ada waktunya, ya. Tidak dikatakan selalu menghasilkan buah terus menerus, bukan, ya. Menghasilkan buah pada musimnya, ada waktunya, ya, berkat itu akan datang. Yang kedua, tidak layu daunnya. Ya. Bro and Sis, kalau di dalam tanaman, ya, kalau daunnya itu layu, kita bisa tahu tanaman ini sedang mengalami sesuatu. Mungkin dia kurang vitamin, mungkin dia kurang air, mungkin dia kurang cahaya. Ya, artinya apa? Artinya tanaman ini sedang terganggu kesehatannya. Ya. Tapi dikatakan tidak layu daunnya, artinya apa? Selalu sehat. Siapa yang tidak ingin selalu sehat? Ya, saya percaya kita semua ingin selalu sehat. Kita semua pingin selalu tidak pernah sakit, tapi selalu sehat. Dan yang ketiga, berhasil dalam segala hal. Waduh, kalau ini gak usah ditanya. Ya,
Ini udah kerinduan setiap kita, kalau bisa apapun yang kita buat itu berhasil. Kita berhasil di dalam bisnis, berhasil di dalam keluarga, berhasil di dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, berhasil dalam segala hal. 3 hal ini kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kadang kita lupa. Ayat ini tidak berbicara hanya seperti ini, ya. Tapi ayat ini ada ayat sebelumnya. Saya akan bacakan full versionnya. Mazmur 1:1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua juga mungkin sebagian dari kita sudah tahu, ya, bahwa untuk memiliki kehidupan seperti ini, ya, kita lihat di ayat sebelumnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan bukan cuma itu, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setelah saudara kita mengetahui, Bro Ensis mengetahui hal ini, baru Bro Ensis mikir ya, bisa nggak ya? Ya, banyak kita ini dididik dengan cara yang simple, ya. Kalau teman saya bilang microwave generation, tinggal dimasukin microwave, pencet menit, start, selesai, tinggal dimakan, ya. Tidak ngalami yang namanya prosesnya. Ya, tidak mau yang namanya prosesnya, pinginnya langsung instan, enak. Untuk bisa memiliki kehidupan seperti tadi, kita harus suka dengan Taurat Tuhan. Artinya apa suka dengan Taurat Tuhan? Baca firman Tuhan. Dan ternyata nggak cuma dibaca, tapi direnungkan siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan firman itu siang dan malam? Hari-hari ini kita hidup di zaman yang sulit. Tapi saya percaya buat orang Kristen tidak ada yang sulit. Ya. Tapi di masa-masa seperti ini virus, bakteri, penyakit menyerang kita 24 jam. Mereka tidak ada jam istirahat. Oh sudah malam, waktunya istirahat dulu. Ya, virus corona bilang sama si sebelahnya, bro, sudah malam, ngopi dulu, istirahat dulu, nyerangnya nanti lagi. Gak ada, mereka bekerja terus menerus untuk menyerang setiap anak-anak Tuhan. Bahkan bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi seluruh manusia di bumi. Mereka menyerang 24 jam. Makanya kemarin minggu lalu ada kesaksian dari Pak Markus ya. Jam berapa dia telepon istrinya? Jam 2 pagi kalau nggak salah. Ya, sesak. Jam 2 pagi. Di mana manusia itu pingin istirahat, virusnya nggak istirahat. Dia terus bekerja. Makanya firman ini bilang, renungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau virus saja nggak ada istirahatnya, ya masa kita merenungkan firman itu ada istirahatnya. Ya. Di dalam bahasa aslinya merenungkan itu memamah biak, artinya apa? Mamah biak itu cara makannya sapi ya, digigit terus ditelan, dikeluarin lagi, digigit lagi ya. Nah kita merenungkan firman itu seperti itu, ya diucapkan, dihafalkan, diucapkan, direnungkin. Oh ini artinya apa sih? Oh ya diucapin, diingat. Itu merenungkan firman Tuhan. Percaya firman itulah yang akan memerdekakan hidup setiap kita. Ya. Apa yang ini? Firman Tuhan kita baca. Sebab firman Allah,
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab saudara, atau mungkin sekarang di dalam gadget bro and sis, ya. Makanya saya bilang bukan lagi kitab suci, tapi gadget suci, ya. Saya nggak tahu, ya, saya berdoa semoga di dalam gadget bro and sis ada Alkitabnya, ya, sehingga bro and sis selalu baca firman Tuhan. Perhatikan ayat ini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Jiwa dan roh itu adanya di dalam satu tempat, di dalam hati kita. Ya. Dan seringkali kita tidak pernah bisa membedakan apa itu suara hati, apa itu suara roh. Seringkali anak-anak Tuhan berdoa, aduh saya dapat ini, tapi saya nggak tahu ini dari Tuhan apa bukan ya. Ini dari Tuhan apa keinginan saya, ya. Aduh ini udah jelas sekali Tuhan berbicara itu jodoh saya, ya. Tapi ini dari Tuhan, apa dari hati saya, ya. Saya bilang, saya dulu punya anak rohani, saya bilang ya ketemu, Kak mau ngomong ya, kok saya udah doa, saya udah dapat. Tapi saya ragu, bener dia apa enggak? Dapat apa nih? Saya bilang, dapat lotre? Bukan. Ya, dapat pasangan hidup. Tapi saya ragu, dia atau bukan. Saya bilang, cantik apa enggak? Cantik, kalau cantik bukan. Ya, kenapa? Karena kalau dia cantik, berarti kamu udah ngelihat wajahnya dulu. Enggak. Ya, siapa yang bisa membedakan itu suara jiwa atau suara roh? Hanya firman Tuhan. Firman Tuhan menusuk amat dalam, masuk ke dalam hati kita, memisahkan antara jiwa dan roh. Sungguh dahsyat firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Kita semua tahu, ya, saya rasa bro and sis minimal kan sudah lulus SMA. Ya, pasti belajar tentang biologi, ya, bahwa tubuh kita yang memproduksi darah itu adanya di sumsum. Ya, kenapa firman Tuhan bisa masuk sampai sendi-sendi dan sumsum? Ya, kalau orang sakit atau orang sehat, lalu dia ingin mengetahui apakah dia sakit atau sehat, dia akan pergi ke lab. Ya, lalu yang akan dicek apanya? Darahnya. Ya. Kenapa? Darah manusia itu kayak oli di dalam kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu sebenarnya kita nggak perlu bongkar semuanya. Kita hanya perlu lihat olinya. Ya, kalau olinya dia mesin ya mengandung sesuatu, biasanya insinyur itu dia tahu, oh ini yang rusak. Sama, manusia pun sama, darahnya dicek, ya. Di dalam darah itu ada apa namanya ukurannya, ya. Oh ini tinggi, oh berarti hatinya sudah rusak. Oh ini oh berarti ginjalnya yang bermasalah. Firman Tuhan menusuk amat dalam sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dia menusuk sampai sumsum di mana darah kita diproduksi. Dia membersihkan darah itu. Dan yang ketiga, firman Tuhan membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini berbicara tentang kedalaman hati manusia, tidak akan pernah ada yang tahu. Ini berbicara tentang motivasi manusia, tidak ada yang pernah tahu. Tapi firman Tuhan mampu membedakan mana pertimbangan dan pikiran yang baik, mana pertimbangan dan pikiran yang buruk. Ya. Begitu luar biasa firman Tuhan. Begitu luar biasa gadget suci yang ada di tangan bro and sis. Hanya masalahnya, ya, apakah gadget suci atau kitab suci itu membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan bro and sis? Atau hanya
sebagai pajangan atau hanya sebagai pelengkap aplikasi di dalam gadget kita? Hanya bro and sis yang bisa jawab pertanyaan itu. Kalau firman Tuhan begitu luar biasa, kalau firman Tuhan begitu dahsyat, ya, kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya masih sakit, masih susah? Saya tidak berkata saya tidak pernah sakit, tapi kenapa masih terlalu banyak yang seperti itu? Sebab pertanyaannya adalah, apakah kita semua percaya bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin? Kita percaya bahwa itu semua adalah janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita hanya merasa itu sebagai sebuah dongeng, itu sebagai sebuah karang-karangan, ya. Orang non-Kristen mungkin tidak percaya dengan kitab suci kita. Orang non-Kristen mungkin tidak percaya dengan Alkitab kita. Hanya yang paling menyedihkan adalah masih banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang meragukan kebenaran akan firman Tuhan. Dia meragukan dan dia berkata begini, Kak, firman Tuhan itu kan yang nulis manusia. Pak, firman Tuhan itu bukan Tuhan loh yang nulis. Ya. Itu manusia. Itu sama dengan kita. Jadi kenapa harus dipegang? Ada lagi yang berkata, Kak, itu cuman legenda, itu mitos. Semua yang terjadi di dalam firman Tuhan itu mitos. Itu legenda, Kak, enggak ada, itu dikarang-karang. Ya. Mengkhawatirkan ya. Kalau dia sudah enggak percaya firman Tuhan, bagaimana firman itu mau memerdekakan hidup kita? Jawabannya akan kembali kepada bro and sis. Apakah engkau percaya bahwa firman itu mampu? Saya tidak pungkiri bahwa firman itu yang menulis adalah manusia. Saya tidak pungkiri bahwa yang menulis firman itu bukan orang-orang yang sempurna. Saya juga tidak pungkiri bahwa yang menulis itu saya juga nggak kenal. Ya, karena mereka hidup ribuan tahun sebelum saya. Saya juga nggak kenal siapa mereka. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Garis bawahi, segala tulisan yang diilhamkan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini berbicara mengenai kitab suci. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ya, ini berbicara tentang kitab suci, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci adalah diilhamkan dari Allah. Betul manusia yang menulis, tapi ilhamnya dari Allah. Saya kalau ngomong sama bro and sis harus kasih bukti. Ya. Mari kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 5, bisa dimunculkan? Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Oke. Ayat 2 sebelumnya, ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampak.
tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Lanjut, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Bro and sis tahu ayat ini berbicara tentang siapa? Ayat ini berbicara tentang Yesus. Yang menulis adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hidup sekitar 600-700 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Ya, tapi dia bisa melihat penderitaan Yesus 700 tahun setelah itu. Apakah dia ahli nujum? Apakah dia mama, siapa yang terkenal di Indonesia? Mama Lauren yang sudah meninggal ya. Apakah dia seorang pelihat? Dia bisa melihat 700 tahun. Mungkin ketika dia melihat ini orang-orang bilang, mana buktinya? Orang-orang yang mendengar pun sudah mati, kejadiannya belum terjadi. Ya. Kita bisa bilang ini luar biasa karena kita mengalami itu setelah 700 tahun kita masih ada sekarang gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita bilang itu luar biasa. Tapi kalau kita hidup di zaman dia belum tentu kita juga bilang dia luar biasa. Karena perkataannya belum tentu benar. Tapi hari ini kita bisa membuktikan bahwa perkataannya benar. Mari kita buka lagi di dalam Mazmur 22 ayat 1. Bisa ditampilkan? Mazmur 22 untuk ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku, dan seterusnya berterusnya. Bro and sis, pertama kali saya baca ini, saya langsung teringat. Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya bilang, kok persis dengan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib sebelum dia meninggal. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau mungkin ini ditulis di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes memang berkata hal yang sama ya. Ada kemiripan, ada kata-kata yang diulang-ulang ya. Tapi ini berbicara kitab Mazmur yang notabene ditulis oleh Daud, Mazmur Daud tadi dikatakan ya. Ini sama dengan kejadian di dalam kitab Injil. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apakah Yesus meniru? No. Ya. Bukan. Ya. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-17, ini akan sangat jelas dikatakan 22 ayat 17 sampai 19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kalau bro and sis baca tentang penyalipan Kristus, bro and sis akan melihat bahwa kejadian inilah yang terjadi ketika Yesus di kayu salib. Saya kasih tahu, Daud menulis ini 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Dia bisa melihat 1000 tahun ke depan ada orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia mati. Ya, saya kasih tahu, kalau bukan ilhamnya dari Tuhan, mana mungkin seorang Daud, seorang raja, walaupun dia adalah seorang raja, tapi dia bisa melihat 1000 tahun ke depan. Oleh sebab itu ayat tadi berkata, segala yang diilhamkan Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ya, firman Tuhan, kita harus sepakati bahwa firman itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia.
Yang menulis memang manusia, tapi ilhamnya dari Tuhan. Penglihatannya dari Tuhan. Mungkin ketika Daud sedang nulis ya, Tuhan memberikan penglihatan 1000 tahun. Yesus nggak bilang itu Tuhan. Daud nggak bilang itu Tuhan. Daud hanya melihat ada seorang yang tergantung di atas kayu salib, mati. Ya, begitu menderita, dia hanya menulis. Yesaya pun sama. Namun Yesaya lebih hebat, dia bilang, namun dosa kitalah yang ditanggungnya. Yesaya menjelaskan itu. Dia bisa mendapatkan pewahyuan yang begitu hebat. Ya, pada kejadian itu belum pernah terjadi. Kalau kita hidup di zaman Daud dan kita hidup di zaman Yesaya, mungkin kita bilang, alah, omong doang. Ya, tapi karena kita hidup di zaman ini, kita bisa melihat bahwa apa yang mereka katakan itu benar-benar terjadi. Jadi begitu luar biasa Alkitab kita, begitu luar biasa firman Tuhan yang ada di dalam tangan bro and sis. Hanya apakah kita semua percaya? Kembali. Diilhamkan dari bahasa aslinya, itu diambil dari bahasa Ibrani theanustos, artinya God's breath, napas Allah. Ya, nafasnya Tuhan. Jadi firman Tuhan, gadget suci saudara, Alkitab suci saudara, kitab suci saudara, ya, itu adalah nafasnya Tuhan. Jadi ketika kita percaya akan hal ini, ya, saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan hidupmu. Firman Tuhan tidak akan lagi hanya menjadi janji-janji yang tertulis di dalam sebuah buku atau ada di dalam aplikasi Alkitab, tapi firman Tuhan akan hidup di dalam hidupmu dan saya. Dan firman itu yang akan memerdekakan hidup setiap kita. Setelah kita percaya, langkah apa yang harus kita lakukan? Dengar, baca, renungkan. Ya, seperti yang tadi saya udah bilang, renungkan. Ya. Di dalam Amsal 4, 20-22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dengar. Ya. Arahkan telingaku kepada ucapanku, dengar. Ya, firman Tuhan bilang dengar. Oke, lanjut. Bisa kembali? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Baca, ya. Simpanlah itu di lubuk hatimu, renungkan. Firman Tuhan di dalam Amsal sudah jelas berkata, ya. Baca, dengar, baca, renungkan. Maka itu akan apa nih? Di ayat yang kedua-dua, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bro and sis coba bilang, ya saya mau tanya, sayang kita online. Jadi saya tidak bisa dengar suara bro and sis. Ya. Saya mau tanya sama bro and sis, ada enggak satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Saya jamin belum ada sampai sekarang. Bahkan saya bisa berkata tidak ada sampai sekarang. Satu obat untuk seluruh penyakit, tidak ada. Bro and sis harus tahu hukumnya obat. Obat satu dia bisa menyembuhkan satu penyakit, tapi dia bisa berefek samping kepada yang lain. Ya. Obat satu bisa bagus menyembuhkan satu penyakit, tapi dia bisa menyerang bagian yang lain. Yang dikatakan dengan efek samping. Itu hukumnya obat. Tapi sekarang saya beritakan hari ini, ya, bahwa ada obat untuk segala sakit penyakit, yaitu firman Tuhan. Sebab di alam Amsal 4, 23, 22 dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan bagi apa? Bagi satu penyakit, dua penyakit? No, bagi seluruh tubuh mereka. Tapi ketika firman itu, bro and sis percaya,
dengar, baca, renungkan. Maka firman itu yang akan memerdekakan hidupmu. Karena firman itu yang akan membuat engkau mengerti. Ketika saya sharing di satu gereja di Hong Kong lewat online, ya, saya berkata begini, ada yang bertanya gini, Kak, kalau baca firman terus gak ngerti Kak, itu bagaimana? Saya bilang, baca. Ya, baca aja. Baca terus firman. Walaupun engkau mungkin belum mengerti, tapi baca terus. Ya. Saya didik anak saya dari kelas 5 SD mulai baca firman. 1 hari 1 ayat. Ya. Setiap hari saya suruh dia baca. Ngerti gak anak 5 SD? Gak ngerti. Tapi saya suruh dia terus baca. Terus baca. Kenapa? Kenapa disuruh baca terus menerus? Ada yang tahu? Gimana caranya kalau tahu dia ngomong? Saya kaget nanti kalau dengar Bro Ensis ngomong. Ya. Kita akan lihat di dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai 10. Ya. Bisa dibuka Yohanes 13 ayat 6 sampai 10. Yohanes 13 ayat 6 sampai 10. Ini adalah kejadian ketika Tuhan Yesus mulai mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Bro Ensis ingat cerita ini ya. Yesus mau membasuh kaki. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Jadi Yesus mau basuh kaki, udah satu-satu mau nyampe ke Simon Petrus, ya. Kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku? Ya pertanyaan, terus jawab Yesus, jawabannya ya. Kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa kira-kira? Belum tahu, tentang basuh kaki, ya. Petrus bilang, Tuhan engkau mau membasuh kakiku. Yesus bilang, apa yang akan aku lakukan engkau belum ngerti. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Ini tentang basuh kaki. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku. Ya, Petrus ternyata keturunan orang Jawa. Jadi dia sungkan. Aduh Tuhan jangan. Jangan basuh, aduh masa kamu Tuhan basuh kakiku. Jangan, aduh jangan ya. Jadi Yesus makin bungkuk, Petrus makin bungkuk. Yesus makin bungkuk, Petrus makin bungkuk. Ya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau. Jadi Yesus sudah sambil ini ya, dia bilang kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Waduh, Petrus begitu diomong gitu dia bilang ini. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh, 9, sorry. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan kalau begitu ya, Tuhan jangan cuman kakiku, tapi tangan sama kepalaku. Waduh, habis ini Petrus bukan jadi orang Jawa lagi ya, udah gak sungkan lagi dia. Ya, jadi orang apa nih yang gak sungkan nih? Kata Pak Roy, orang Manado gak sungkan. Ya, jadi orang Manado dia. Ya, Petrus bilang, oh Tuhan kalau gitu jangan cuman kaki. Kalau nggak ada, Yesus bilang kan ngancam tadi, nggak dapat bagian. Oh kalau gitu jangan kaki. Kalau bisa tangan sama kepalaku sekalian. Ya, biar bagiannya mungkin Petrus berpikir, oh bagiannya jadi tambah besar. Ya, lanjut. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ya tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Apa arti ayat ini? Petrus pengennya nggak cuma kaki tapi tangan sama kepala. Wah itu sama aja dengan mandi, Yesus bilang ya. Lalu kata Yesus pada dia, barang siapa telah mandi. Nggak usah mandi 2 kali, mandi hanya 1 kali. Ya, tapi basuh kaki itu harus setiap hari.
Ya, betul ya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah mandi Petrus. Tapi tidak semua. Kenapa? Ada kakinya yang harus dibasuh setiap hari. Bro and sis, ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa itu kaki. Kaki kita berfungsi sebagai alat untuk berjalan. Di dalam kehidupan kerohanian kita berjalan, ya, kehidupan kerohanian kan kehidupan berjalan, kita berjalan. Setiap hari mungkin hari ini engkau merasa Tuhan begitu baik, ya. Engkau merasa, yes, aku sudah dipulihkan. Yes, aku adalah manusia baru. Yes, aku tidak berdosa. Yes, aku sudah ditebus. Besok ketika saudara melakukan dosa, Bro and sis mulai berpikir, aduh, ternyata penebusan Kristus sia-sia. Aku masih berdosa. Nah, besok ketika Bro and sis sakit, Bro and sis bilang gini, ternyata kesembuhan Tuhan itu tidak aku alami. Kita masih hidup dan kita terus berjalan. Ada debu, ada dosa, ada perasaan bersalah yang menempel pada kaki kita. Ya. Apakah dosa itu membuat engkau tidak masuk surga? No, engkau sudah diselamatkan. Satu kali. Itu yang namanya mandi. Engkau mandi hanya satu kali. Engkau sudah diselamatkan. Namun tidak bersih semua. Yang belum bersih adalah kakimu. Karena engkau berjalan terus hari demi hari. Ya, itu yang membuat engkau merasa, aduh hari ini dosa. Hari ini aku gak masuk surga. Besok gak dosa. Besok masuk surga. Hari ini dosa. Hari ini gak masuk surga. Besok gak dosa. Enggak, hari ini masuk surga lagi. Terus kita mengalami hal-hal seperti itu. Kita tidak pernah bisa menjadi dewasa rohani. Kita akan sibuk dengan masuk surga atau tidak masuk surga. Masuk surga atau tidak masuk surga. Mandi hanya satu kali. Tapi itu belum bisa membersihkan semuanya. Kenapa? Karena kakimu. Lalu caranya membersihkan kakinya gimana? Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 3 tidak usah dibuka, ya, saudara baca aja di rumah. Air itu berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Engkau harus membersihkan kakimu dengan air, dengan firman Tuhan setiap hari. Jadi saya mau katakan sama bro and sis, kalau engkau mengaku sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, bahkan ketika engkau keluar dari kandungan ibumu, engkau sudah jadi Kristen, tapi engkau tidak pernah baca firman Tuhan, engkau tidak percaya firman Tuhan. Apa yang harus saya katakan lagi? Firman Tuhan adalah sumber satu-satunya yang akan membuat engkau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika engkau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu akan memerdekakan hidupmu. Firman itu akan membasuh engkau, menyucikan engkau, membebaskan engkau dari setiap masalah, dari setiap sakit penyakit. Haleluya. Saya percaya ketika bro and sis mendengar kebenaran ini, ya, tidak usah tunggu lama. Saya tunggu 1 menit. Segera ambil gadget sucimu, segera ambil kitab sucimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau komitmen. Mulai detik ini, saya akan baca firman Tuhan. Setiap hari, setiap detik, saya akan renungkan firman Tuhan. Setiap hari, siang dan malam, sehingga firman itu akan memerdekakan hidup setiap kita. Amin. Dan yang ketiga, bisa balik? Setelah saudara dengar, setelah saudara percaya, dengar, baca, dan renungkan, bisa kembali ke yang ketiga adalah perkatakan.
Kita buka di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini, menekankannya pada biji sesawi. Saya nggak bilang salah, silahkan. Karena firman Tuhan kaya, bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Ya, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini, ya, tentang little faith, big faith, ya, amazing faith, ya. Tapi saya mau berkata, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah berkata. Firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu kalau engkau mengatakannya setiap hari. Perkatakan, ya, perkatakan. Jika kamu sekiranya jika kamu mempunyai iman sebiji sesawi, kamu dapat berkata. Kalau bro and sis punya iman sebiji sesawi tapi tidak pernah berkata, apakah gunung itu akan pindah? No. Gunung itu akan pindah ketika engkau berkata. Jadi yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Ya. Saya percaya firman Tuhan siang hari ini akan memerdekakan hidupmu, malam hari ini akan memerdekakan hidup. Firman Tuhan akan tertanam di dalam kehidupanmu. Main musik bisa maju ke depan. Saya percaya, biar malam hari ini Tuhan memerdekakan hidupmu. Firman-Nya melepaskan engkau. Saya akan tutup dalam satu ayat dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bro and sis, ketika Tuhan menciptakan engkau dan saya, kita belum menjadi makhluk hidup. Ketika Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, kita belum jadi makhluk hidup. Kapan kita jadi makhluk hidup? Ketika Allah menghembuskan napasnya. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Firman Tuhan diilhamkan, ilham itu berasal dari kata bahasa Ibrani artinya theanustos, yang artinya adalah nafasnya Allah. Kalau engkau baca firman itu setiap hari, engkau percaya, engkau perkatakan firman itu, maka nafas itu akan masuk ke dalam hidupmu dan engkau akan hidup. Dan hidup itu akan memerdekakan engkau. Tidak ada sakit penyakit di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan lagi terbelenggu dengan kutuk. Engkau tidak akan lagi terbelenggu dengan kemiskinan. Tapi engkau akan merdeka di dalam hidupmu. Di dalam segala hal engkau akan berhasil. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang engkau buat akan menjadi berhasil. Percaya. Yes Lord Jesus, ya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau
hari ini kita sudah mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Bro and sis, dengar baik bahwa hari-hari ini kalau di luar sana ada banyak berita-berita yang tidak menghidupkan. Ada banyak berita-berita yang mencoba mematikan sesuatu. Tapi dengar baik, berita malam hari ini, firman Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan buat kita semuanya. Sebab itu setiap hari, mari kita terus bergerak bersama-sama, kita mau bersama-sama bergaul intim dengan firman. Apa yang Tuhan sudah ungkapkan lewat Pak Julianto hari ini, ada salah sesuatu yang menjadi esensi buat perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar, firman Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan buat kita semuanya, dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Kalau malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu, Tuhan ingatkan, mulai perbanyak konsumsi firman Tuhan, mulai perbanyak makan firman Tuhan hari-hari ini. Mari bergerak bersama, lakukan saja. Jangan tunggu besok, jangan tunggu. Pokoknya sekarang kalau Tuhan gerakkan, mari setiap saat, setiap hari ingat firman Tuhan senantiasa. Itu yang menjadi sumber kehidupan buat kita semuanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dengan sayapmu, firman-Mu yang membuat kami bisa terbang tinggi di atas segala badai, di atas segala musim Tuhan. Kami tidak akan menyerah, sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Kekuatan dan perlindungan Amin Tuhan. bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah segenap kehidupan kami dipenuhi dengan firman-Mu, dikuasai, dicengkeram oleh firman-Mu Tuhan. Perkataan kami hari-hari ini adalah perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang menghidupkan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber kehidupan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu malam hari ini. Biarlah setiap taburan firman Tuhan masuk dalam setiap hati kami, bertumbuh, akan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati Pak Yulianto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Tambahkan Tuhan pewahyuan, pencerahan dalam kehidupannya, untuk dia kabarkan semakin banyak kabar baik kepada lebih banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini setiap kami yang akan memberikan persembahan maupun yang sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Apapun usaha, pekerjaan, bisnis kami, Tuhan menyertai. Di tengah-tengah masa kesulitan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kepercayaan kami. Karena sumber berkat kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap kami diberkati. Dan kami Tuhan menerima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. God bless you. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hati
orang teis itu nggak nyala.